Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan kembali pengajian kitab At-Taqriratus Sadidah dalam mazhab Syafi'i Fikih. Ini adalah part yang ke-28, yaitu membahas tentang nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i, yang membatalkan wudu. Ta'rifun nawaqidi jam'u naqidin. Pengertian dari nawaqid adalah jamak dari lafaz naqid. Naqidun, naqidoni, nawaqid. Wa huwa ma yuzilu syai'a min aslihi. Yang dinamakan naqid itu adalah sesuatu yang menghilangkan sesuatu tersebut dari aslinya. Wal muradu biha al asbabul lati yantahi bihal wudu'u. Yang diharapkan atau maksud dari nawaqidul wudu ini sih, dalam kata naqid, ketika masuknya ke dalam bab wudu adalah sebab-sebab yang membuat wudu itu menjadi terhenti. Sebab-sebab yang membuat wudu tersebut menjadi terhenti. Artinya wudunya sudah tidak lagi bisa dilanjutkan untuk melakukan ibadah yang lain. Artinya gampangannya wudunya harus diganti, atau bahasa gampangnya masa aktif wudunya sudah selesai karena ada hal-hal yang memberhentikan masa aktif wudu tersebut. Makanya dalam fikih disebutkan dengan sebutan batalnya wudu. Ya, ada lagi yang mengatakan ya yubtilul wudu atau batilul wudu, yang membatalkan wudu. Nah, tapi dalam beberapa kitab fikih itu lebih umum menyebutkan dengan kata naqid atau nawaqid. An-naqidul awwalu, yang membatalkan yang pertama, al-khariju minas sabilaini. Al-khariju minas sabilaini, segala sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Nah, dalam kitab-kitab fikih memang sering sekali menyebutkan dua jalan ya. Kenapa disebutkan dua jalan? Karena bagi ilmu fikih ketika sudah disebutkan dua jalan tersebut, apalagi kaitannya dengan bab wudu, pasti terjemahannya atau tafsirannya adalah ke kubul ataupun dubur. Makanya disebutkan di sini di bawahnya min kubulin au duburin, baik itu dari kubul jalan depan, kemaluan depan, au duburin atau dari dubur anus ya. Yang keluar dari kubul, yang keluar dari kelamin depan, ataupun yang keluar dari anus, itu bisa membatalkan wudu. Apa saja? Rihun, berupa angin, au ghairuhu, atau bukan berupa angin ya. Illal maniyya sawaun akanal khariju mu'tadan am ghairu mu'tadin, kecuali mani, kecuali sperma. Sperma itu baik keluarnya itu dengan cara yang umum, yang masyhur, yang biasa, atau dengan cara yang tidak biasa ya. Rotban amjafan, baik itu yang keluarnya dari dubul ataupun kubur tersebut itu dalam berbentuk basah, au jafan atau kering. Jadi apapun yang keluar itu dari kubul ataupun dubur, baik itu basah ataupun kering, kecuali spermanya kering ataupun basah, itu tetap tidak membatalkan wudu. Nah, tapi selain sperma yang keluar dari kubul ataupun yang keluar dari dubur itu membatalkan wudu, sekalipun misal yang keluar itu adalah benda yang suci. Contoh, ada orang yang ketika buang air kecil ternyata yang keluar itu adalah air minum Coca-Cola misalnya, keluar dari alat kelaminnya, maka itu tetap dikatakan membatalkan wudu. Atau ketika orang melakukan buang air besar kemudian keluar dari duburnya misalnya adalah koin 1000 perak gitu, tidak ada campuran kotoran tainya, bahasa kasarnya, maka itu tetap dia dikatakan sebagai batal wudunya. Bagaimana dengan bendanya? Kalau dengan bendanya bisa jadi suci ketika kita basuh lagi. Tapi kalau untuk batal wudu atau tidaknya, maka itu tetap batal, sekalipun yang keluar adalah sesuatu yang suci, selama keluarnya dari kubul ataupun dubur. Sekali lagi, kecuali sperma. Kalau sperma tidak membatalkan wudu. Lantas kita akan lanjutkan mas'alatun limadzal manniyu la yanqudul wudu'a. Kenapa kemudian mani atau sperma tersebut tidak membatalkan wudu? Maka dalam kitab ini diberikan sebuah alasan.
li'annahu aujaba ma huwa a'dhamu minal wudu'i. Karena keluarnya sperma tersebut itu bisa membuat wajib sesuatu yang lebih besar daripada wudhu, sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang secara tingkatan itu di atas wudhu. Apa sesuatu yang tingkatannya itu di atas wudhu? Wa huwa al-ghuslu. Nah, dalam hal toharoh, dalam hal bersuci, di fikih itu tingkatan tertinggi dalam hal bersuci adalah mandi besar. Nah, karena mandi besar itu tingkatannya lebih tinggi daripada wudhu, fala yujibul wudu'a, maka keluarnya sperma yang mewajibkan mandi besar itu tidak bisa mewajibkan wudhu. Kenapa? Karena wudhu secara tingkatan ada di bawah mandi. Ya, karena wudhu secara tingkatan ada di bawah mandi. Kok bisa begitu? Nah, makanya ada kaidah dalam fikih itu, kita baca kaidahnya, kullu ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Nah, setiap sesuatu perkara yang mewajibkan perkara yang lebih besar atau yang lebih berat di antara dua perkara ditinjau dari kekhususannya, maka tidak lagi mewajibkan yang lebih rendah ditinjau dari keumumannya. Tuh, secara khusus ya, secara khusus sperma itu berbeda. Nah, tapi secara umum sperma itu keluar dari kubul. Nah, makanya karena dia mewajibkan sesuatu yang lebih besar, yaitu mandi besar, maka sesuatu yang lebih kecil, yaitu wudhu, sudah tidak lagi wajib ketika orang tersebut sudah melakukan mandi besar. Lantas bagaimana kalau tetap wudhu? Ya nggak jadi masalah. Kalaupun memang ada orang yang tetap hendak berwudhu, sekalipun telah melakukan mandi besar, itu wudhunya tetap dianggap sah. Fa'innahu aujaba a'dhamal amrayni, maka sesungguhnya sperma itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar dari dua perkara antara wudhu dan mandi. Wa huwa al-ghuslu. Nah, lebih besarnya itu adalah mandi. Bi khususi qaunihi maniyan fala yujibu adwanahuma. Dengan khususnya mani itu, maka mani ataupun sperma itu tidak mewajibkan sesuatu yang lebih rendah. Apa yang lebih rendah? Al-wudu, wudu bi umumi qaunihi, karena secara umum sperma itu tetap keluar dari kubul, ya, kharijan, keluarnya. Jadi gampangannya kenapa kemudian sperma itu tidak mewajibkan wudhu ketika orang sudah melakukan mandi, karena mandi itu tingkatannya lebih tinggi daripada wudhu. Wudhu ada di tingkatan kedua, ada di grade kedua. Nah, karena seperti itu tidak mewajibkan wudhu, maka keluarnya sperma dari seseorang laki-laki ataupun seorang perempuan, maka itu tidak mewajibkan adanya wudhu, plus tidak membatalkan wudhu. Lah, gimana tidak membatalkan wudhu sedangkan ibadah harus mandi besar gitu loh. Ya memang seperti itu ketentuan fikihnya. Jadi memang wudhunya tidak batal, tapi dia tidak bisa melakukan ibadah sholat karena dia punya hadas besar. Nah, bab hadasnya sudah kita bahas sebelumnya. Nah, salah satu alasannya lagi kenapa kemudian kenapa kemudian keluar sperma itu tidak membatalkan wudhu, karena tahriman, untuk memuliakan dari proses kejadian manusia yang berawal dari sperma. Jadi karena sperma itu adalah titik awal kejadian manusia, maka fikih mengagungkan sperma tersebut. Sperma tidak dimasukkan ke dalam kategori membatalkan wudhu, sperma juga tidak dimasukkan ke dalam kategori sesuatu yang najis. Seperti itu kajian kitab At-Taqriratus Sadidah part 28. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.